Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wardatul Aini dengan NIM 25003921100092 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja di SMA Muhammadiyah 3 Gresik dengan materi interaksi sosial. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita cek dulu kesiapannya. Alat tulis sudah disiapkan, baju sudah rapi, kelas sudah bersih, sudah siap dimulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Oke, anak-anak, sebelumnya kita sepakati dulu ya, sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, kita sepakati ketika kita berinteraksi dengan guru maupun teman harus yang sopan dengan bahasa Indonesia biar semuanya paham. Kemudian ketika berdiskusi, silakan anak-anak aktif dalam berdiskusi. Ketika guru menerangkan, anak-anak harus memperhatikan. Dan ketika guru bertanya, silakan anak-anak menjawab dengan aktif. Dan angkat tangan terlebih dahulu ketika ingin menjawab. Kesepakatan ini dipahami? Oke. Siang, sore, malam. Ya, berarti siap. Kita coba sekali lagi. Jika sudah fokus, kita mulai pembelajaran hari ini. Pagi, sore, siang, pagi, malam. Oke, sudah siap semua. Silakan duduk. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah interaksi. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah interaksi sosial. Kira-kira anak-anak sudah tahu atau sosial? Kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum interaksi sosial itu apa? Mbak Sofi? Apa interaksi sosial? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sofi. Ya, interaksi sosial adalah umpan balik ya, timbal balik. Jadi timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian anak-anak, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial.
Jadi anak-anak, nanti kalian itu diharapkan untuk mampu menjelaskan apa saja sih syarat-syarat interaksi sosial ini. Kemudian peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus sosial dan mengidentifikasi jenis serta bentuk interaksi sosial. Tujuan kedua adalah kita diminta untuk menganalisis jenis interaksi dan bentuk interaksi. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan pentingnya interaksi sosial yang merumuskan komitmen pribadi untuk berinteraksi secara efektif. Jadi di materi hari ini itu kita akan mempelajari apa itu interaksi, kemudian syarat-syarat interaksi, kemudian bentuk interaksi, dan jenis-jenis apa tadi? Interaksi. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Di situ dijelaskan, menurut Surjono, interaksi sosial adalah proses sosial yang membangun dan membentuk sistem hubungan sosial yang kompleks dan dinamis. Lanjut untuk contoh nyatanya seperti diskusi kelompok, kerjasama gotong royong. Kemarin ketika ada kerja bakti di hari Sabtu ya anak-anak, kemarin di hari Sabtu ada kerja bakti, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Untuk syarat terjadinya interaksi sosial, di sini ada dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Di mana kontak sosial ini ada dua hal, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti kita tatap muka, contohnya Bu Guru ngobrol sama Aif, berarti itu secara langsung. Yang kedua, secara tidak langsung. Misalnya si Ayu ngirim chat WhatsApp ke Nurul. Nah, itu secara tidak langsung. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Nah, maksud dan tujuannya sudah jelas, untuk memahami bersama mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian lanjut jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial ini ada tiga, yang mana dari awal sudah kita bahas berkali-kali bahwa jenis interaksi sosial itu ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contoh individu dengan individu, Bu Guru ngobrol sama Aif. Individu dengan kelompok, Bu Guru ngobrol sama kalian. Kelompok dengan kelompok, ketika diskusi, ada yang presentasi, menjawab apa yang dipresentasikan, bertanya apa yang dipresentasikan, itu kelompok dengan kelompok. Nah, bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini ada dua, asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif itu mengarah ke hal yang positif. Contohnya di situ kerjasama. Akomodasi. Akomodasi ini biasanya mediasi, kompromi jika ada hal permasalahan yang harus diselesaikan melalui mediasi, bisa melalui kompromi. Itu akomodasi ya. Kemudian asimilasi dan akulturasi. Anak-anak, asimilasi itu apa sih Bu? Akulturasi itu apa sih Bu? Asimilasi adalah dua budaya yang berbeda disatukan, jadi melebur jadi satu. Sedangkan akulturasi adalah dua budaya yang digabungkan tapi tidak menghilangkan budaya aslinya. Itu perbedaannya. Lanjut untuk bentuk interaksi sosial yang disosiatif, itu lebih mengarah ke negatif, yaitu persaingan, kontroversi, dan konflik.
Nah, contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada bentuk asosiatif tadi yang positif, gotong royong, diskusi, acara kebersamaan komunitas. Kemudian yang bentuk disosiatif negatif, ada persaingan antara siswa, penyelesaian masalah, dan perdebatan. Nah, ini mengapa interaksi sosial itu penting anak-anak? Nah, ini kebutuhan fundamental yang dimaksud adalah makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Anak-anak, sebenarnya manusia ini kan nggak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri? Tidak. Butuh orang lain kan? Nah, itu pentingnya interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat solidaritas dan mendorong kerja sama. Nah, dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif interaksi sosial, tercipta kerjasama, meningkatkan toleransi, menciptakan integrasi sosial yang kuat, dan membangun kepercayaan dan empati. Empati itu rasa ingin membantu. Bedanya empati sama simpati apa namanya? Sama-sama ingin membantu. Bedanya nanti satunya itu langsung terjun membantu, satunya hanya rasa kasihan, ya Allah itu loh kasihan. Tapi yang satunya yang empati itu langsung ikut terjun. Dampak negatifnya, potensi konflik, resiko diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Mbak Sofi, contohnya diskriminasi apa? Pembulian. Oke, betul, sip. Kemudian kemungkinan perpecahan dan kerugian jika tidak dikelola dengan baik. Nah, dari sini anak-anak, sebelum kegiatan pertama adalah duo interaksi misterius. Apa itu? Jadi nanti ada kartu warna biru yang tersedia dan kartu warna putih. Nanti kartu biru ini cocokkan dengan kartu putih. Kira-kira mana yang cocok? Ya, dan ini kita berfokus pada syarat interaksi sosial. Untuk kegiatan yang kedua adalah kita ada studi kasus. Ada 3 kasus yang akan dilaksanakan nanti, sudah disediakan. Nah, dari 3 kasus ini nanti kalian analisis bentuknya apa, jenisnya apa, dampaknya apa, dan solusinya seperti apa dari kasus ini. Paham? Oke, kita mulai untuk kegiatan 1 ya. Baik, sudah terbagi semua. Setiap kelompok silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Didiskusikan dengan teman belakangnya.
Mengirim pesan WhatsApp dengan membalas pesan dengan emoticon. Menyindir lewat status media sosial dengan merasa tersinggung tapi diam saja. Kemudian Menyapa teman di kelas dengan menjawab sapaan dengan senyum. oke. Kasih aplaus untuk semua kelompok. Oke. Anak-anak, dari sini kita bisa memahami syarat interaksi. Tadi ada mengirim pesan lewat WhatsApp. Kita mengirim pakai emot. Anak-anak, dari sini kita bisa memahami syarat interaksi. Tadi ada mengirim pesan lewat WhatsApp. Kita mengirim pakai emot, bisa menjawab apa yang ditanyakan di situ, bisa lah. Itu masuk kontak yang langsung atau tidak? Tidak. Jadi kegiatan pertama ini kita terusnya baru kita bisa mencocokkan di tabelnya. Kasus pertama, kolaborasi aksi sosial sekolah, jenis interaksi kelompok dengan kelompok, bentuk interaksi asosiatif. Dampak interaksi berdampak positif karena berkolaborasi adalah kegiatan yang baik. Solusi ideal menjalankan kolaborasi sekolah dengan baik. Nilai yang dipelajari membawa dampak yang baik. Kasus kedua, perbedaan pendapat di grup IPM. Jenis interaksi kelompok dengan kelompok, bentuk interaksi asosiatif. Dampak interaksi berdampak positif dikarenakan berdiskusi untuk hal yang penting. Solusi ideal dengan menerima pendapat orang lain dan didiskusikan lagi secara bersama-sama untuk mendapat hasil yang baik. Nilai yang dipelajari tidak boleh mengutamakan pendapat sendiri dan harus menerima pendapat orang lain. Kasus ketiga, konflik di media sosial. Jenis interaksi individu dengan individu, bentuk interaksi disosiatif. Dampak interaksi berdampak negatif karena saling sindir. Solusi ideal dengan membatasi komentar yang jelek-jelek kepada pengguna medsos. Nilai yang dipelajari tidak sembarangan bermain media sosial dan menjaga komentar yang buruk. Sekian dari kelompok. Terima kasih untuk kelompoknya Azelia. Kelompoknya Rasis. Dari kegiatan dua ini, Rasis, kira-kira apa saja yang dicari tadi? Tentang apa saja? Ada apa saja selain jenisnya? Bentuk interaksi, jenis dan dampaknya ya.
Jadi anak-anak, di kegiatan kedua ini kita dapat mempelajari jenis interaksi, di mana di situ ada individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Kemudian bentuknya ada asosiatif dan disosiatif. Di situ asosiatifnya berupa apa, anak-anak? Kerjasama. Kalau disosiatifnya konflik. Dampaknya, adakah yang negatif? Ada. Yang positif? Oke. Dari sini paham ya anak-anak? Nah, untuk lebih mendalami lagi, guru mau kasih soal pagi, sore, siang, pagi, malam. Loh, ada yang mengantuk. Sekali lagi, ayo fokus. Siang, pagi. Loh, ada yang mengantuk. Sekali lagi, ayo fokus. Siang, pagi, sore, siang, pagi, siang, pagi, malam. Iya. Kita ulang sekali lagi ya. Harus fokus. Amira. Anak-anak senang tidak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak yang hari ini masih malu untuk mengungkap, yang hari ini masih malu untuk mengungkapkan pendapat atau aku loh pengen menjawab tapi malu, besok nggak boleh malu lagi ya. Dan di rumah anak-anak untuk materi selanjutnya kita sebelum materi selanjutnya ya, kira-kira ada yang ditanyakan di materi interaksi sosial ini sebelum kita membahas bab selanjutnya? Tidak. Berarti kita semua di interaksi sosial sudah paham. Silakan tepuk tangan untuk kita. Oke. Untuk bab selanjutnya di rumah jangan lupa belajar tentang stratifikasi sosial.
kenapa harus belajar ketika di sekolahan? Anak-anak agar bisa fokus dan nyambung dengan apa yang dibicarakan di depan kelas. Oke, tetap belajar, jangan kendor, jangan malas. Karena belajar itu akan menuju kalian, mengantarkan kalian ke hal yang positif, mengantarkan kalian kesuksesan kalian. Jadi harus tetap pagi, sore, siang, pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, satu kali lagi kita akhiri. Pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, malam. Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Kan atau menghebohkan. Kemudian yang kedua, apa yang kalian dapat dari pembelajaran interaksi sosial ini? Yang ketiga, apakah kalian sudah paham dan bagaimana nantinya di masyarakat kalian untuk menerapkan interaksi ini? Paham ya? Silahkan ditulis refleksinya. Ini kajian dari Ayo, yang dipahami tadi apa? Kita siap-siap. Sudah? Untuk mengakhiri materi dan pembelajaran hari ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nenek boleh pulang?